Halo Hawa, pada kali ini buku yang akan dibahas adalah buku yang berjudul Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah karya Mulyono Atmosiswarto Putra. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Buana Ilmu Populer pada tahun 2018 di Jakarta. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, genrenya termasuk pada buku non-fiksi, dan nomor ISBN-nya adalah berikut. Kemudian jumlah halamannya ada, dan untuk harganya bisa dicek pada e-commerce masing-masing ya. Secara umum buku ini menjelaskan para perempuan yang telah berjuang, yang telah berusaha keras, karena perjuangannya yang sangat mulia ini sampai dikatakan menjadi pengukir sejarah. Namun secara periode isi buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum kemerdekaan Indonesia dan setelah kemerdekaan Indonesia. Bagian pertama sekitar ada 9 perempuan yang mengukir sejarah pada saat kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan waktunya dari tahun 674 sampai 1881. Dan bagian kedua ada para perempuan pengukir sejarah yang waktunya dari era kemerdekaan sampai sekitar tahun 2006. Hal yang menarik adalah menjelaskan kepada kita semua bahwa banyak sekali jenis-jenis perjuangan yang telah dilakukan oleh perempuan-perempuan terdahulu. Di antaranya, 1. Menjadi seorang raja seperti Ratu Sima. Kenapa hal ini menarik? Karena saat ini perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah. Bahkan untuk menjadi seorang raja itu sepertinya mustahil. Namun, setelah melihat Ratu Sima, hal ini menjadi terbukti salah karena Ratu Sima adalah bukti yang otentik bahwa perempuan bisa menjadi seorang raja. Kemudian yang kedua adalah ada perempuan yang langsung terjun ke lapangan melawan penjajah. Seperti yang dijelaskan dalam buku ini, yaitu Tengku Fakinah yang merangkul para wanita, mereka yang telah ditinggalkan meninggal oleh para suaminya ketika berjuang di medan perang. Kemudian yang ketiga, ada yang berjuang dengan memberikan dukungan kepada suami. Nah, memberikan dukungan kepada suami itu adalah salah satu perjuangan juga. Jangan dianggap sepele, meskipun hal itu terlihat berbeda dari yang lain. Berbeda bukan berarti buruk ya. Nah, Bu Inggit adalah sosok yang berjuang untuk Bapak Presiden Soekarno. Beliau membantu Bapak Presiden Soekarno dari mulai kuliah sampai detik-detik kemerdekaan. Kemudian yang keempat yaitu berjuang dengan intelektualnya seperti yang kita kenal, dan lagunya sangat terngiang. Beliau diperingati setiap tanggal 21 April, yaitu siapa lagi kalau bukan Ibu Raden Ajeng Kartini. Kemudian yang kelima, ada yang berjuang dengan mendirikan lembaga pendidikan dan organisasi. Hal yang menarik dalam hal ini bagi saya adalah ada satu tokoh perempuan yang mendirikan sekolah rumah tangga bagi perempuan. Ini merupakan ide cemerlang. Kenapa? Karena perempuan perlu mempelajari dunia pernikahan. Hal ini sebaiknya dilakukan sebelum menikah. Tapi sebetulnya baik laki-laki atau perempuan perlu sih untuk mempelajari dunia pernikahan. Hanya saja dalam konteks kali ini yang jadi titik poin pembahasan adalah perempuan. Menikah bagaikan lautan yang sangat dalam. Akan banyak suka dan duka yang tidak bisa diduga sebelumnya. Semoga suatu hari nanti akan ada perempuan yang mengukir sejarah lagi dengan membuat
membuat atau mendirikan sekolah rumah tangga. Amin. Kemudian yang keenam yaitu ada perempuan yang aktif di dunia politik. Seperti ibu yang satu ini. Kita mengenal sosok beliau sebagai Presiden Indonesia yang kelima. Hal ini pun sebetulnya menjadi bukti bahwa perempuan bisa menjadi seorang presiden. Gitu ya. Nah, langsung saja kita masuk pada kelebihan buku ini. Kelebihan buku yang pertama yaitu informasi yang disampaikan dalam buku ini sangat jelas. Kemudian yang kedua, bisa dijadikan bahan untuk refleksi terhadap stereotip perempuan yang cukup melekat pada kalangan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, buku ini juga bagus karena di dalam bukunya terdapat terjemahan untuk istilah-istilah asing yang kurang bisa dipahami. Nah, setiap karya di dunia ini pasti tidak ada yang sempurna, pasti ada saja yang disebut dengan kekurangan. Nah, kekurangannya yaitu ada tulisan yang menurut saya ini tidak perlu untuk dicantumkan, seperti pada bagian latar belakang sebuah kerajaan, cerita kerajaan, dan lain sebagainya, karena hal itu membuat tulisan ini menjadi kurang efektif dan kurang sesuai dengan judul, karena judul ini kan sebenarnya perempuan-perempuan pengukir sejarah, jadi akan lebih baik jika to the point saja pada cerita perempuan tersebut seperti. Nah, itu dia video resensi buku Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.